Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiharto Sapari, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kota Banjar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi di modul 1.4 disiplin positif. Saya akan bercerita berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di panduan. Pertanyaan yang pertama adalah, sejauh mana saya dapat memahami tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul? Kira-kira seperti itu. Ada beberapa di antaranya disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Di modul ini materinya cukup padat, jadi mempelajarinya pun butuh extra effort, di mana waktu yang diberikan juga sebenarnya tidak banyak sama dengan modul-modul sebelumnya. Hanya saja materinya cukup banyak. Apabila di breakdown lagi tentang teori motivasi, yaitu di mana setiap manusia tentu saja punya motivasi tersendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Di teorinya ada 3 dasar motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, yang kedua adalah untuk mendapatkan pujian atau hadiah, dan yang ketiga adalah motivasi berdasarkan keyakinan diri dan nilai-nilai yang dianut atau dipahami atau diyakini. Nah, ini terkait dengan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri. Untuk posisi kontrol guru, ada 4 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ini adalah tipe guru yang memposisikan dirinya apabila ada pelanggaran atau yang tidak sesuai dengan aturan, langsung melakukan hukuman kepada murid. Yang kedua adalah posisi guru sebagai pemberi rasa bersalah, gitu ya. Di mana posisi guru ini apabila ada pelanggaran membuat murid itu merasa sangat bersalah dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Untuk yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman, di mana guru mencoba mendekat kepada murid dengan cara-cara yang memisalkan atau memposisikan dirinya sebagai teman muridnya sendiri, gitu. Ini cukup menarik, di mana sebenarnya kita sendiri sudah, sebelum mempelajari modul ini, sudah memposisikan diri masing-masing sebagai peran-peran atau posisi kontrol guru yang mana, gitu ya. Meskipun dasar materinya, dasar teorinya belum kita pahami. Yang selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau, di mana guru yang berposisi sebagai pemantau adalah guru yang menegakkan disiplin dengan cara-cara yang baik, tentang mengingatkan kesepakatan-kesepakatan yang telah terjalin antara sekolah dan murid, guru dan murid, dan menegakkan aturan sebagaimana mestinya. Nah, untuk yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer, di mana ini yang diharapkan bahwa kita sebagai guru adalah memposisikan diri sebagai manajer untuk murid-murid kita, di mana secara teori
Guru sebagai manajer ini adalah gabungan dari guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Untuk kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini meliputi sandang, pangan, papan. Yang kedua adalah kebutuhan manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga tentu ada di setiap orang ya, bukan hanya di murid-murid kita. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia untuk berkuasa. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia untuk merasa bebas, dan yang kelima terkait dengan kesenangan atau fun. Keyakinan kelas sendiri yang saya pahami adalah keyakinan-keyakinan yang berdasarkan dari norma-norma atau aturan-aturan yang sebenarnya sudah ada baik di kelas maupun di sekolah, dan hal ini sudah disepakati bersama, hanya saja di mana anak-anak, murid bersama guru itu bersepakat untuk meyakini hal-hal positif yang ingin dituju atau ingin dicapai bersama. Misal untuk menegakkan aturan waktu, itu guru dan murid bersepakat dulu untuk meyakini bahwa datang tepat waktu itu hal yang positif, hal yang baik. Maka dari itu keyakinan tersebut akan dituliskan untuk diterapkan bersama-sama. Dan pada dasarnya keyakinan kelas itu bisa berasal dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya, diganti menjadi kata-kata yang positif dan diyakini bersama untuk dijalankan bersama-sama. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu teori praktik untuk penyelesaian kasus yang terjadi di murid dan dipraktikkan oleh guru. Di mana dalam segitiga restitusi ini yang pertama adalah tahapnya ada 3. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh-contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi inti-inti kalimatnya adalah menjelaskan kepada murid bahwa setiap orang juga pasti melakukan kesalahan. Atau contoh kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi menstabilkan dulu identitas murid agar tidak terlalu terguncang apabila kita ajak obrol lebih jauh. Sisi yang kedua atau tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Contoh-contoh kalimat yang mungkin diaplikasikan adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tentu saja disesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi. Atau yang paling umum adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di sini guru yang sedang melakukan segitiga restitusi menggali alasan, motif, dan kebutuhan yang coba dipenuhi berdasarkan teori-teori yang tadi dijelaskan, apa yang coba dipenuhi kebutuhan muridnya dan motivasinya apa. Ini digali, divalidasi kebutuhan. Nah, dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang saya pikir sangat penting dari tahapan-tahapan segitiga restitusi, di mana nilai-nilai yang sudah disepakati sebelumnya pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita gali, apa yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, eh, apa ya keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang ada dalam diri murid yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya tentang pelanggaran disiplin yang dia lakukan. Seperti itu. Hal-hal menarik
di luar dugaan selama mempelajari teori-teori atau konsep-konsep inti di modul 1.4 ini tentu saja banyak hal di mana, eee, dikatakan bahwa hukuman adalah, penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini cukup menarik bagi saya di mana sebelumnya saya menerapkan penghargaan untuk setiap murid yang melakukan hal-hal baik, semisal mengerjakan soal ke depan kelas, tapi pada teorinya bahwa penghargaan itu bisa jadi kontraproduktif apabila tidak diterapkan dengan maksimal dan, tidak diterapkan dengan baik. Dalam hal ini penghargaan itu bisa menjadi hukuman bagi yang tidak mendapat penghargaan atau hadiah. Ini cukup menarik buat saya. Dan yang selanjutnya adalah teori kontrol guru, di mana secara tidak sadar bahwa setiap guru itu punya posisi, kontrol yang tidak disadari sebelum mempelajari modul ini. Dalam arti, saya sendiri pun punya posisi kontrol tertentu, jauh sebelum mempelajari modul ini, dan ternyata ada teorinya yang menggali tentang posisi kontrol ini. Ini cukup menarik dan di luar dugaan saya. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi, di mana menurut saya apabila teori ini diterapkan, eee, akan sangat baik, di mana siswa atau murid yang melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan pelanggaran aturan apabila melewati segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh guru, tentu saja yang pertama tidak akan merasa dihukum, yang kedua, bisa mengembalikan murid tersebut ke lingkungannya gitu ya, dengan cara tidak menghukum, tentu tentu saja murid tersebut akan kembali kepada lingkungannya dan diharapkan mempunyai motivasi intrinsik untuk terus, berada di posisi disiplin positif, seperti itu. Jadi saya rasa akan muncul motivasi-motivasi intrinsik untuk menerapkan disiplin pada dirinya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Eee, Cara berpikir saya sebelum mempelajari modul ini adalah saya cukup sering melakukan hukuman kepada murid-murid yang melanggar aturan atau saya rasa, perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di mana saya percaya sebelumnya bahwa hukuman itu adalah salah satu bentuk, kepedulian guru kepada murid, di mana dengan cara menghukum akan terjadi efek jera pada murid-murid sehingga ke depannya tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Hanya saja ternyata secara teori yang dipelajari di modul 1.4 ini, tidak seperti itu dan saya cukup bisa memahami, dasarnya mengapa, teori-teori ini muncul dan dikemukakan, menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah dengan teori-teori yang dipelajari, bahwa semuanya juga berdasarkan penelitian, berdasarkan, percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para ahli, sehingga pemikiran saya dapat berubah, di mana saya merasa bahwa selama ini yang saya lakukan mungkin tidak tepat, mungkin saja salah, dan sangat mungkin salah, sehingga ada banyak hal yang menurut saya,
harus diubah dari perilaku saya kepada murid, cara saya untuk mendisiplinkan murid dan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Eee, untuk menjawab pertanyaan ini berarti terkait pengalaman ya. Oke, konsep-konsep inti, salah satunya berarti posisi kontrol guru. Saya, di sekolah itu sebenarnya ingin memposisikan diri sebagai teman untuk anak-anak gitu ya, sebelum sebelum mempelajari modul ini, di mana saya ingin anak-anak dekat dengan saya, terkait juga saya mengampu mata pelajaran matematika sehingga akan sangat wajar apabila saya ingin mendekat kepada murid-murid dikarenakan ada stigma bahwa pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang menguras otak, sehingga saya ingin murid-murid merasa nyaman ketika berada di dekat saya, ketika berbicara dengan saya, sehingga stigma itu akan saya hapus perlahan-lahan karena peran saya yang memposisikan diri sebagai teman. Hanya saja, setelah coba saya praktekkan di awal ternyata tidak begitu efektif karena ada saja murid-murid yang melakukan yang memandang, berbeda atau menjadi salah paham ketika saya mendekat kepada mereka dan, ada efek-efek, yang dianggap kurang baik di mana, ketika dengan saya murid-murid, kurang dapat memposisikan diri untuk melaksanakan disiplin. Dan, mengenai konsep-konsep yang dipelajari, yang sepengalaman saya mengenai keyakinan kelas, itu saya jujur baru memahami keyakinan kelas setelah mempelajari modul ini, di mana ternyata peraturan kelas atau peraturan sekolah bisa dievolusikan, bisa ditransformasikan menjadi keyakinan bersama yang dapat dipahami, yang dapat dilaksanakan bersama-sama. Karena sebelumnya saya hanya melakukan atau membuat aturan-aturan berdasarkan versi saya sendiri, di mana anak-anak mencatat, "Oke, silakan catat aturan-aturan di kelas matematika," misalnya seperti itu, tanpa bersama-sama mencoba memahami apa esensi positif yang ingin dituju. Jadi, pemahaman saya tentang keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah tentu sangat baik untuk diterapkan. Mengalami hal-hal yang tadi terkait konsep-konsep yang dipelajari pada modul 1.4 ini, tentu saja merasa, eee, sedikit tertampar, sedikit juga terkaget-kaget karena, wah, saya sebagai guru merasa, oh, masih jauh dari guru yang baik. Saya merasa bahwa saya sebagai guru masih kurang berpihak kepada murid dan saya harus, berusaha untuk, lebih belajar lagi, belajar banyak hal untuk lebih memposisikan diri kepada murid atau berpihak kepada murid. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Penerapan konsep-konsep di modul 1.4 ini,
Salah satunya, yang ingin saya ceritakan adalah, saya cukup sering menemani guru BK untuk melakukan tugasnya, karena saya cukup sering, ngobrol atau sharing bersama guru BK mengenai psikologis sebenarnya. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi ketika seorang murid melakukan pelanggaran seperti itu. Dan, sebenarnya apabila ditelisik lebih jauh, guru BK di sekolah saya sudah menerapkan, konsep-konsep seperti segitiga restitusi, di mana, guru BK tidak langsung melakukan hukuman meskipun sudah terlihat pelanggaran apa yang dilakukan, beliau masih tetap dengan tenang bertanya, kabarnya seperti apa, terus menggali, motifnya, menggali kebutuhan yang coba dipenuhi seperti apa. Tanpa saya sadari juga saya mengikuti untuk melakukan, hal-hal tersebut. Meskipun, tentu saja masih jauh dari kata baik, di mana, setelah saya mempelajari segitiga restitusi, ternyata ada tahap yang belum saya laksanakan seperti, menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya harus sejalan dengan penerapan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bagaimana kita bisa menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas apabila keyakinan sekolah atau keyakinan kelasnya memang belum ada, seperti itu. Hal yang sudah baik tentu saja, penerapan segitiga restitusi yang belum sempurna tadi, tapi, bagaimana kita ke depannya ingin menerapkan segitiga restitusi dengan cara-cara dan, hasil yang lebih baik lagi gitu. Tentu saja ini akan menjadi bahan diskusi saya bersama guru BK, di mana, eee, kita belajar bersama bagaimana caranya kita mendisiplinkan anak, mendisiplinkan murid. Tentu saja ini akan menjadi bahan diskusi bersama guru BK, di mana bagaimana kita merumuskan cara-cara terbaik yang sesuai dengan, eee, keadaan di sekolah kami untuk menerapkan, segitiga restitusi yang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Perasaan saya saat itu, oke, baik, ini tadi juga sudah sempat terjawab ya, saya juga sebelumnya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan perasaan saya saat itu juga, bahwa ini juga bukan posisi terbaik ternyata memposisikan diri sebagai guru teman itu, sehingga saya mencoba posisi lain lagi, kadang-kadang saya berposisi sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai teman lagi, dan itu cukup, membingungkan bagi saya di mana posisi yang pas ini memang kadang-kadang kita juga tidak tidak bisa memposisikan, diri secara pas. Mungkin situasional kadang-kadang kita bisa berubah, pada waktu itu kita menjadi teman, di lain waktu kita menjadi penghukum, atau bisa menjadi pemberi rasa bersalah. Dan perasaan saya saat itu cukup bingung juga bahwa posisi yang pas itu seperti apa. Dan setelah mempelajari modul ini, posisi yang coba saya terapkan adalah menjadi seorang, paling tidak adalah posisi sebagai pemantau. Dan apabila mungkin tentu saja ingin menjadi posisi sebagai manajer. Dan perasaan saya sekarang bisa menjadi lebih yakin karena saya punya dasar teori yang cukup untuk mempraktekkan, posisi guru yang saya inginkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Oke.
Ini juga sudah sempat terjawab tadi, saya ketika membantu guru BK juga mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh guru BK, hanya saja, berhenti di langkah kedua, di mana saya tidak menanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang dianut, bersama. Karena memang sebelumnya di sekolah kami belum ada istilah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul, adakah hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya pribadi bahwa eh, pengetahuan kita mengenai psikologis murid itu menjadi sangat penting, di mana salah satunya yang sudah dipelajari di modul ini adalah tentang teori motivasi dan teori kebutuhan, di mana ketika kita paham, ketika kita bisa memiliki empati kepada murid, memposisikan diri sebagai mereka, kita juga dapat menentukan langkah-langkah terbaik untuk menangani kasus per kasus itu, atau menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Tanpa pengetahuan-pengetahuan tentang psikologis anak, tentu saja akan lebih sulit untuk menjalankan prosesnya. Karena eh, pada pada konsep awalnya pun kita harus tetap berpihak kepada murid seperti itu. Oke, itu saja koneksi antar materi apabila mungkin dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru penggerak dan lainnya, mudah-mudahan sudah terjawab dari pemaparan saya sebelumnya, dan sudah pasti penerapan segitiga restitusi pun pastinya didasarkan dengan filosofi-filosofi yang kita pahami bersama, di mana Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman kepada kita bahwa guru adalah sebagai among, bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.